Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulika Kurniati, NPM 1901081041. Di sini saya akan menjelaskan tentang gen, DNA, RNA, dan kromosom. Hubungan gen, DNA, dan kromosom. Di bawah sini ada gambar DNA. Ada dua rantai atau disebut dengan double helix. Nah, satu rantainya itu merupakan kumpulan dari nukleotida. Nah, nukleotida itu merupakan suatu struktur penyusun dari DNA atau penyusun dari rantai DNA, di mana dalam satu nukleotida itu terdapat fosfat dan gula pentosa serta basa nitrogen. Nah, basa nitrogen itu terdiri dari adenin, timin, guanin, dan sitosin. Nah, di belakang huruf A ini itu terdapat gula dan fosfat. Nah, biasanya itu yang terlihat itu cuma basa nitrogennya saja. Nah, di belakang basa nitrogen ini itu terdapat gula dan fosfat. Jadi, dalam satu rantai itu terdapat banyak nukleotida yang berpasangan. Nah, yang berpasangan itu basa nitrogen dengan A dengan T, G dengan C. DNA itu dibilang double helix karena dua buah rantai polinukleotida yang saling berikatan. Kenapa sih dibilang polinukleotida? Karena dalam satu rantai itu terdapat banyak nukleotida, namanya polinukleotida karena poli itu berarti banyak. Selanjutnya ada gen. Gen itu unit yang mewariskan sifat, di mana dalam satu gen itu menyandi satu sifat. Gen itu sandi-sandi atau kode-kode jika di DNA itu berupa basa nitrogen A, G, T, G, C, A. Gen itu terdapat di dalam DNA atau di dalam untai DNA itu terdapat banyak sekali kode-kode gen. DNA itu panjang, kemudian dimampatkan atau dipadatkan dengan cara berikatan dengan protein histon. Protein histon itu merupakan protein serat kromatin, di mana ia tuh memiliki sifat menggulung DNA menjadi lebih rapat. Selanjutnya, DNA dan histon itu akan menggulung dan membentuk seperti manik-manik yang disebut dengan nukleosom. Nah, nukleosom ini akan berputar dan merapat menjadi benang halus atau tipis yang disebut dengan kromatin dan menjadi kromosom. Nah, dapat disimpulkan bahwa kromosom itu mengandung banyak DNA dan dalam DNA itu terdapat banyak gen. RNA itu merupakan singkatan dari ribonucleic acid yang tersusun dari nukleotida. Nah, RNA itu tersusun dari helix yang bentuknya tunggal. RNA dibagi menjadi 3, yaitu rRNA, tRNA, dan mRNA. Nah, masing-masing dari nukleotida itu terdiri dari gula pentosa, asam fosfat, basa nitrogen. Ada adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Itu merupakan susunan dari basa nitrogen. Kromosom terletak di dalam inti sel, berbentuk serabut yang disebut dengan benang kromatin. Nah, di setiap kromosom itu mengandung rantai DNA. Struktur kromosom itu ada sentromer, berbentuk bulat dan tidak mengandung DNA. Sentromer atau kinotor disebut juga kepala kromosom. Di dalam sentromer itu tidak terdapat gen. Sentromer itu berperan pada saat pembelahan sel, yaitu sebagai tempat melekatnya benang-benang gelondong yang mengarahkan pembelahan sel. Nah, selanjutnya itu ada lengan kromosom. Lengan kromosom tersusun oleh selaput membran, kromonema, dan matriks.
Selaput itu berfungsi untuk melapisi dan melindungi kromosom. Sedangkan kromonema itu berupa benang halus yang berpilin terdapat di dalam matriks. Selanjutnya itu ada jenis kromosom, ada dua, yaitu autosom dan gonosom. Autosom merupakan kromosom tubuh atau kromosom somatis. Kromosom autosom itu menentukan sifat sel tubuh. Nah, jumlahnya itu ada 22 buah atau pasang. Nah, gonosom itu kromosom seks ya atau kromosom kelamin. Suatu organisme jumlah kromosom seksnya itu pada wanita itu ada 2 buah pasang, yaitu ada 2 buah atau 1 pasang, yaitu XX pada wanita dan XY. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.